Guys, welcome back to my YouTube channel Sekarna Viola. Nah, ini merupakan video lanjutan dari part pertama tadi. Ini video part kedua aku mengenai proses sidang online aku, teman-teman, dan beberapa tips yang aku berikan. Nah, sebelum aku lanjutkan video ini, kita intro dulu ya. Bantu aku mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari aku. Tetap stay tune dan semoga bermanfaat. Kemarin ceritanya itu sampai aku berhasil menjawab pertanyaan dari dosen pembimbing aku dengan menampakkan gambaran muka kalian tuh harus yakin gitu dengan jawaban kalian, karena ya guys, kalau kalian gak yakin dengan jawaban kalian, dosen tersebut emang bener ya bakal meragu-ragukan kalian lagi, sehingga kalian jadinya ragu. Tetapi jika kalian yakin, iya bu saya benar dengan jawaban seperti ini dan ini, ketika kalian yakin begitu guys, kalian bakal gak bisa berkutik dosennya dibuat. Nah, waktu itu aku langsung dikasih revisiannya. Aku revisinya itu cuman di bab 5, di bagian penutup, di bagian kesimpulannya, oleh ketua waktu itu dan sekretarisnya waktu itu. Ibu itu memberikan aku revisinya di bab 3, di bagian tabel, penambahan tabel itu aja teman-teman. Dan aku disuruh mengerjakan revisian bab 5-nya dalam waktu 15 menit oleh ketua tersebut, dan dikirim hari itu juga revisiannya teman-teman. Dan aku langsung log out ya, karena mereka ingin membincangkan berapa nilai yang akan dikasih sama aku. Sembari itu aku menyiapkan revisian aku, dan alhamdulillah selesai sama aku teman-teman dengan waktu yang singkat banget, 15 menit. Lalu aku kirimkan, Bapak, ini revisian berdasarkan yang bapak koreksi tadi Pak. Nah, aku udah berhasil nggak ya kirimkan revisiannya kepada bapak tersebut, dan bapak tersebut menyuruh aku untuk login lagi di Google Meet. Nah, bahwasanya dia akan mengumumkan nilai aku di Google Meet tersebut teman-teman. Langsung aku login teman-teman dengan segala macam rasa gemeteran, rasa deg-degan ya, beneran nih aku lulus apa enggak sih gitu kan ya. Terus bapaknya sebagai ketua mengumumkan, selamat, bahwasannya Anda yang bernama Sekarna Viola tidak lulus dengan nilai A. Terus kan aku jadi bingung ya waktu itu, nggak tahu ya karena blank kali. Terus aku tanyain sama bapaknya, Pak, kalau aku lulus itu kenapa ya nilai aku A gitu kan. Terus bapaknya ulang lagi, selamat Anda tidak lulus dengan nilai A. Bapaknya ulang sebanyak 3 kali, aku baru connect guys. Lalu dosen pembimbing aku langsung ketawa-ketawa gitu, dan dosen penguji lainnya juga ketawa. Kamu ini gimana sih, terlalu polos banget, jangan cemas, pokoknya bapak itu baik banget deh. Terus dia bilang jangan cemas, itu artinya kamu lulus gitu. Dan aku yang alhamdulillah banget, ya Allah terima kasih gitu kan ya, aku lulus dengan nilai A teman-teman, dan alhamdulillah banget lah pokoknya. Hari itu aku seneng banget, dan aku langsung kabarin orang tua aku bahwa aku lulus dengan nilai A. Dan aku belum menyelesaikan revisiannya dengan ibu yang sebagai sekretaris tadi, tapi ibunya ngasih waktu 2 hari untuk menyelesaikannya teman-teman, sebagai syarat untuk mendaftar wisuda. Selanjutnya kan aku udah log out dan berterima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji aku juga waktu itu. Dan tiba-tiba aku langsung di video call sama dosen pembimbing aku dan bilang, kamu hebat gitu kan. Ya ampun, iya bu, makasih ya bu atas bimbingan dari ibu. Tanpa bimbingan dari ibu aku juga gak bisa sampai seperti ini gitu kan ya. Ibunya memang tegas teman-teman, emang tegas waktu membimbing, dan itu akan membuat karakter kita jadi pemberani, dan kita bisa tegas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saat sidang skripsi ataupun tugas akhir teman-teman. Gak perlu cemas untuk dosen yang
tegas atau kalian suka bilang killer ya. Nah, kalian gak perlu cemas teman-teman, karena banyak sekali keuntungan yang kalian dapatkan ketika kalian dihadapkan dengan dosen pembimbing yang killer. Contohnya aku ya, aku waktu itu dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua aku juga killer banget dua-duanya teman-teman. Ya, mereka itu ada perbedaan pendapat gitu, dan aku berusaha menyatukan pendapat mereka dan alhamdulillah berhasil teman-teman. Dan percaya nggak percaya teman-teman, ternyata dosen yang killer, yang kalian bilang killer ya, yang tegas, yang banyak maunya itu bakal memberikan dampak positif kepada kalian nantinya. Waktu itu ibunya juga minta maaf kepada aku jika beliau sering marah-marahin aku saat bimbingan, dan pokoknya ibunya minta maaf sama aku dan dia bangga kalau aku udah berhasil dengan sukses menyelesaikan sidang tersebut dan semua pertanyaan alhamdulillah aku bisa jawab. Aku udah matiin telepon dari ibunya dan udah chat-chat juga sama ibunya dan berterima kasih ya tentunya sama dosen pembimbing kita. Waktu itu aku langsung menemui dosen pembimbing kedua aku ke kampus dan minta terima kasih kepada beliau. Dan beliau juga menanya-nanyakan kepada aku, kenapa kamu bisa mendapatkan nilai sebagus ini, kata dia. Ya Pak, ini kan berkat dari pengarahan dari Bapak juga, karena kalau enggak Bapak arahkan saya, tentunya saya tidak bisa di titik yang seperti ini gitu. Aku bilang kayak gitu, dan bapaknya, pokoknya kamu harus menjadi orang yang lebih berguna untuk negara, untuk bangsa kamu, dan pokoknya kamu harus mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Pokoknya kamu harus menjadi orang yang terbaik juga gitu. Bapaknya nasihatin aku karena ya udah, aku waktu itu udah mau daftar wisuda kan, udah nggak belajar sama dia lagi teman-teman. Dan aku juga bawain sedikit seserahan deh kepada beliau sebagai tanda terima kasih aku gitu. Teman, aku lupa ceritainnya. Setelah aku selesai sidang, orang yang pertama aku kabarkan yaitu orang tua aku, karena ya waktu sidang kita harus minta izin sama orang tua, dan setelah sidang kita harus mengabarkan hasilnya kayak gimana. Dan alhamdulillah orang tua aku senang waktu itu. Dan aku pulang ke kos dengan rasa yang gembira banget. Waktu itu teman-teman aku ngasih beberapa hadiah karena aku sudah berhasil mendapatkan gelar AMDT, ahli media teknik ya, dikasih sama teman-teman hadiah. Makasih juga teman-teman aku, dan semoga kalian dan cepat untuk mendapatkan pekerjaan ya. Oke teman-teman, nah dari cerita aku tadi, kalian dapat ambil beberapa konsep yang aku terapkan sebelum aku melaksanakan sidang tugas akhir. Yang pertama, persiapan berkas. Persiapan berkas dengan lengkap ya, tanpa ada satupun yang tidak lengkap. Itu kalian dicek ulang lagi waktu kalian akan melaksanakan sidang ya. Terus teman-teman, yang kedua, kalian harus menguasai isi dari tugas akhir ataupun skripsi kalian. Yang paling ditanya ya, itu di bagian latar belakang dan analisa. Itu yang paling banyak banget ditanya teman-teman. Terus yang ketiga itu kalian harus menjadi mahasiswa yang bisa mempelajari karakteristik dari tiap-tiap dosen penguji kalian ya, karena nilai kalian berasal dari dosen penguji kalian dan dosen pembimbing kalian pun juga kalian harus pelajari karakteristik dari dosen-dosen tersebut. Teman-teman, yang kelima, kalian harus menghargai dosen pembimbing kalian dan pastikan step by step yang kalian lakukan itu diketahui oleh dosen pembimbing kalian teman-teman. Supaya apa? Supaya dosen pembimbing kalian itu tahu perkembangan kalian bagaimana, karakteristik kalian bagaimana, watak kalian bagaimana, pengetahuan kalian bagaimana, itu bakal dinilai oleh dosen pembimbing kalian. Nah teman-teman, mungkin
Segitu dulu cerita dari aku, semoga memotivasi kalian di dalam sidang tugas akhir ataupun skripsi. Percayalah teman-teman, sidang itu nggak seribet yang kalian pikirkan. Teman-teman, karena aku awalnya juga mikir ya ampun sidang ini gimana, aku cemas teman-teman. Tetapi setelah aku jalanin dengan penguasaan dan konsep yang aku terapkan tadi teman-teman, dan alhamdulillah berhasil teman-teman. Semoga kalian juga berhasil seperti aku saat sidang nanti. Segitu dulu video dari aku, dan aku minta maaf kalau aku ngomongnya agak terbata-bata atau kurang jelas ya teman-teman. Mohon maaf karena aku masih belajar jadi YouTuber. Nah, jika ada saran untuk channel aku, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada saran yang lainnya mengenai menghadapi dosen penguji saat sidang dan prosesi sidangnya, kalian bisa komen di bawah juga ya teman-teman. Terima kasih sudah selalu menonton channel ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman, karena aku di sini memotivasi banget buat seluruh mahasiswa di Indonesia ya yang nonton video aku, supaya kalian lulus dengan nilai yang memuaskan juga dan dengan ilmu yang memuaskan juga teman-teman. Oke.